pembelajaran pada sesi 9, akuntansi manajemen lanjutan. Materi pembelajaran yang ingin saya bahas di sini adalah pusat pertanggungjawaban, analisis varian untuk pusat pendapatan, analisa pertanggungjawaban profit center, dan analisa pertanggungjawaban investment center. Akuntansi manajemen lanjutan. Akuntansi pusat pertanggungjawaban atau manajerial. Materi pembelajaran 9. Akuntansi pertanggungjawaban. Akuntansi pertanggungjawaban menurut definisi Hansen dan Mowen adalah sebagai berikut. Responsibility accounting is a system that measures the result of each responsibility center according to the information manager need to operate their center. Hansen dan Mowen 2003. Akuntansi pertanggungjawaban adalah sebuah sistem yang mengukur perencanaan dengan anggaran dan pelaksanaan dengan hasil aktual dari tiap-tiap pusat pertanggungjawaban. Dari definisi slide di samping dapat diambil kesimpulan bahwa akuntansi pertanggungjawaban merupakan suatu sistem yang dirancang untuk mengakumulasikan dan melaporkan biaya serta mengukur hasil dari tiap level pusat pertanggungjawaban, sehingga apabila terjadi penyimpangan dapat ditelusuri penyebab dan pertanggungjawabannya. Akuntansi pertanggungjawaban menunjukkan macam-macam konsep dan alat yang digunakan untuk mengukur kinerja karyawan dan departemen dalam mencapai tujuan atau behavior congruence. Pengertian pusat pertanggungjawaban. Pusat pertanggungjawaban menurut Charles T. Holmgren, Larry L. Sundem, dan William O. Starton adalah sebagai berikut. A responsibility center is a set of activities assigned to a manager, a group of managers, or the other employees. Pusat pertanggungjawaban merupakan suatu tingkatan bisnis di mana manajer mempunyai pertanggungjawaban untuk melaporkan aktivitasnya dan mempertanggungjawabkan aktivitas yang telah dilakukannya. Dan dalam pelaksanaannya, manajer pusat pertanggungjawaban dibantu oleh manajer lain dan pekerja-pekerja. Tipe pusat pertanggungjawaban. Menurut Atkinson dan kawan-kawan, membagi pusat pertanggungjawaban menjadi 4 tipe, yaitu 1. Cost center atau pusat biaya, 2. Revenue center atau pusat pendapatan, 3. Profit center atau pusat laba, dan keempat, investment center atau pusat investasi. Cost center atau pusat biaya. Pusat biaya menurut Atkinson, Hilton, dan kawan-kawan adalah a cost center is an organization subunit whose manager is responsible for the cost of activity for which a well-defined relationship exists between inputs and outputs. Cost center atau pusat biaya, dan dari pernyataan di atas dapat diambil kesimpulan yaitu bahwa pusat biaya adalah suatu subunit dalam organisasi yang dan tidak mengontrol pendapatan, mengontrol biaya dari aktivitas produksi yang dilakukan dan investasi, serta ada pembatasan antara pemasukan dan pengeluaran karena adanya tanggung jawab biaya yang harus dipertanggungjawabkan oleh manajer.
Pusat biaya juga mengonsumsi masukan dan menghasilkan keluaran. Namun, keluaran pusat biayanya tidak diukur dalam bentuk pendapatan. Hal ini disebabkan karena manajer pusat biaya tidak dapat mengendalikan pendapatan penjualan atas keluaran yang dihasilkannya. Dan keluaran pusat biaya tidak dapat atau sulit diukur secara kuantitatif. Revenue Center atau pusat pendapatan. Pusat pendapatan merupakan bagian dari pusat pertanggungjawaban yang mengontrol pendapatan, tapi tidak mengontrol manufacturing dan biaya akuisisi dari produk atau jasa yang dijual atau tingkat investasi yang dipakai oleh pusat pertanggungjawaban, dan manajernya memegang tanggung jawab untuk menentukan pendapatan subunitnya. Jadi, pusat pendapatan adalah pusat pertanggungjawaban di dalam suatu organisasi yang presentasinya dinilai berdasarkan pendapatan dan tidak mengontrol biaya serta tingkat investasi. Ukuran presentasi pusat pertanggungjawaban ini yang terpenting adalah pendapatan dan hanya biaya yang dapat dikendalikan langsung oleh setiap pusat pendapatan. Profit Center atau pusat laba. Atkinson dan kawan-kawannya mendefinisikan pusat laba sebagai berikut. Profit centers are responsibility center in which manager and other employees control both the revenue and the costs of the product or service they deliver. Pusat laba merupakan pusat pertanggungjawaban yang manajernya memiliki tanggung jawab untuk mengontrol pendapatan dan biaya yang dikeluarkan untuk produk atau jasa yang dihasilkan, tidak mengontrol tingkat investasi. Pusat laba prestasinya dinilai atas dasar selisih antara pendapatan dengan biaya dalam pusat pertanggungjawaban yang dipimpinnya. Pada umumnya, pusat laba dibentuk jika perusahaan mempunyai usaha yang bervariasi sifatnya hingga manajemen puncak mendelegasikan wewenangnya ke manajer yang lebih rendah. Investment Center atau pusat investasi. Menurut Hilton, pusat investasi adalah sebagai berikut. A investment center is an organizational subunit whose manager is held accountable for the subunit's profit and the invested capital used by the subunit to generate its profit. Pusat investasi mengharuskan manajer dan karyawannya mengontrol pendapatan, biaya dan tingkat investasi dalam pusat pertanggungjawaban karena manajernya bertanggung jawab untuk keuntungan subunitnya dan penggunaan modal atau investasi ke dalam subunitnya akan menghasilkan laba. Jadi, pusat investasi dalam suatu organisasi yang mempunyai pengendalian atas biaya dan pendapatan serta pengendalian atas dana investasi agar memperoleh laba yang lebih besar. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.